Nah, kawan, saat ini saya juga akan bacakan terkait berita penutupan yang ada di Pasuruan, Kabupaten, dan juga yang ada di Ngawi. Berita yang pertama yang akan saya bacakan yakni datang dari Polres Pasuruan terkait dengan rencana aturan putar balik di 7 titik penyekatan yang ada di Pasuruan, dan juga nanti ada 2 titik yang ada di Ngawi. Karena dari beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar, banyak sekali yang ingin mengetahui informasi ini dan ingin juga mengetahui tentang bagaimana atau di titik mana saja pemberlakuan dan seperti apa nanti penyekatannya. Jadi untuk menjawab hal itu akan saya bacakan 2 berita yang saya kutip dari liputan6.com. Berita yang pertama yakni dengan judul "Siap-siap putar balik, ini 7 titik penyekatan di Pasuruan". Beritanya adalah liputan6.com, Surabaya. Satlantas Polres Pasuruan menyiapkan 7 titik penyekatan untuk mengantisipasi warga yang nekat mudik Lebaran 2021. Titik penyekatan yang disiapkan Polres Pasuruan berada di wilayah perbatasan Pasuruan Mojokerto, Pasuruan Sidoarjo, dan Pasuruan Malang. Jadi ada di berbatasan dengan 3 kabupaten ya. Nah, ini katanya, ini jadi tindak lanjut kebijakan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah pada 6 sampai 17 Mei mendatang, ujar Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Andika M. Lubis, seperti yang dikutip dari timesindonesia.co.id Minggu tanggal 2 Mei 2021. Kabupaten Pasuruan masuk satu rayon dengan Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan, sehingga warga yang beridentitas di 7 wilayah tersebut, Polres Pasuruan masih memperbolehkan untuk melintas atau dengan istilah mudik lokal. Nah, ini belakangan digencarkan oleh yang saya baca tahu di media ini tentang istilah mudik lokal ya. Jadi istilahnya mudik di kisaran daerah-daerah tertentu. Nah, lanjut dari berita ini adalah, namun hal itu tidak berlaku bagi warga yang berasal dari luar kota atau luar rayon. Kalau tidak ada kepentingan mendesak, kami arahkan ke tol atau putar balik, ucapnya. Nah, berikut adalah 7 titik penyekatan yang disiapkan Satlantas Polres Pasuruan. Yang pertama adalah 1 di Simpang 3 depan Polsek Prigen untuk mengantisipasi menuju jalur wisata perbatasan Kabupaten Pasuruan Prigen dengan Kabupaten Mojokerto Trawas. Nah, tepatnya ini di perbatasan antara Prigen dengan Trawas. Emang daerah ini itu 2 wilayah, yakni Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto. Yang kedua adalah Simpang Arteri Gempol untuk perbatasan Pasuruan Mojokerto. Yang ketiga adalah Simpang 3 depan Masjid As-Salam Gempol. Yang ini merupakan perbatasan Pasuruan Sidoarjo. Yang video tentang perbatasan ini sudah pernah saya buat, nanti bisa Anda cek ya di scroll isi dari video yang ada di channel saya. Yang keempat adalah exit tol Gempol atau Beci. Yang kelima adalah exit tol Sidowaya. Yang keenam adalah exit tol Pandaan. Yang ketujuh adalah exit tol Purwodadi, perbatasan Pasuruan Malang. Nah, itulah 7 titik penyekatan yang akan diberlakukan di wilayah Polres Pasuruan. Nah, berikutnya untuk menanggapi permintaan dari subscriber yang meminta pembacaan penyekatan yang ada di wilayah Jawa Timur sisi barat ya. Kebetulan saya juga belum bisa melakukan perjalanan Carevlog untuk meninjau secara langsung kondisi lalu lintas di sana. Tapi untuk mewakili itu akan saya bacakan saja berita yang berjudul 2 titik penyekatan di Ngawi siap halau pemudik Lebaran.
Nah, ini judul berita yang ada di liputan6.com. Untuk lebih lengkapnya akan saya bacakan secara langsung saja mengenai berita tersebut, yakni liputan6.com Surabaya. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri mengecek kesiapan penyekatan larangan mudik di pos jalur Ngawi yang merupakan titik strategis akses masuk wilayah Jawa Timur dari arah Jawa Tengah, Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Hari ini kita lihat pantau dari Jogja, Solo, Sragen, dan perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Ngawi. Kita juga cek persiapan dan simulasi-simulasi pengamanan larangan mudik Lebaran, ujar Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Istiono di Ngawi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021. Jadi berita ini sudah cukup lama, sekitar seminggu ya, tapi masih relevan untuk saya bacakan untuk Anda karena saya melihat beberapa berita untuk mencari berita tentang update terbaru di wilayah sana dari situs liputan6.com ini masih belum saya dapati ya. Saya lanjutkan untuk membaca beritanya, yakni menurut ia di wilayah Ngawi terdapat 2 pos penyekatan yang menjadi prioritas karena berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, yakni pos penyekatan di jalur arteri Mantingan dan pos penyekatan di gerbang tol Ngawi. Dilansir dari Antara. Untuk itu, pihaknya meminta agar personil yang bertugas dalam penyekatan itu benar-benar maksimal koordinasi dengan semua pihak, selalu menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Larangan mudik ini bertujuan mencegah penularan COVID-19. Untuk itu, penanganan COVID-19 merupakan tugas kita bersama. Kita harus bersinergi dalam menanggulanginya, kata Istiono di Ngawi. Ini ada subjudul belum putar balik. Jadi berita ini dibuatkan tanggal 28 ya. Mungkin istilahnya pada saat itu masih belum berlaku putar balik. Ia menilai secara umum semua sarana dan prasarana serta petugas telah siap untuk mengelola situasi mobilitas kendaraan terkait larangan mudik Lebaran tahun 2021. Mulai dari lintas instansi telah hadir dan siap bersinergi untuk mengelola situasi mobilitas di lapangan dengan adanya larangan mudik Lebaran ini, kata dia. Adapun saat ini, yakni mulai tanggal 22 April hingga 5 Mei, pola yang diberlakukan adalah hanya pengetatan terhadap mobilisasi kendaraan. Sedangkan untuk putar balik akan diberlakukan mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Dalam kegiatan pengecekan tersebut, Kakor Lantas Polri didampingi Dirlantas Polda Jatim, Dirlantas Polda Jateng dan Jasa Raharja, Disub Provinsi Jatim, Jasa Marga, PJR Ditlantas Polda Jatim, Forkopimda Ngawi dan jajaran Polres Ngawi. Nah, itulah 2 berita yang sudah saya bacakan, yang saya hadirkan untuk Anda yang bertanya mengenai gambaran seperti apa nanti penyekatannya dan di titik-titik mana saja penyekatan itu dilakukan oleh pihak Satlantas masing-masing daerah. Oke, demikian berita penyekatan di 2 daerah ini saya sampaikan untuk Anda. Dan bagi Anda yang merasa suka dengan informasi ini, silakan klik like, dan bagi Anda yang belum mendukung channel ini, silakan klik subscribe channel ini sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi ketika ada informasi update terbaru dari saya. Oke, demikian, terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Sampai jumpa di video-video berikutnya.